Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aurel Tibaras Manalu dengan NIM 331 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan Tahun 2020 dengan Asisten Manajemen Agroekosistem Aspek Tanah Ahmad Tunirawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis dan mengevaluasi apakah agroekosistem berpeluang mengalami degradasi lahan atau tidak. Adapun lahan yang dijadikan tempat pengamatan pada kesempatan kali ini berada di Dusun Boro, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tepatnya lahan polikultur seluas 300 meter persegi dengan komoditas tanaman yaitu jeruk dan sawi. Dilakukan pengamatan terhadap 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fisika tanah. Indikator yang diamati adalah tekstur, konsistensi, dan berat isi tanah. Pertama, dilakukan pengujian terhadap tekstur tanah. Pengujian dilakukan dengan cara menambahkan aquades ke sampel tanah hingga tanah menjadi lembab. Selanjutnya, tanah dibentuk bola, lalu dipilin, lalu dirasakan teksturnya menggunakan ibu jari dan tunjuk. Hasil menunjukkan bahwa tekstur tanah berupa lepung, liat, dan berdebu. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap konsistensi tanah pada 3 kondisi, yaitu kering, lembab, dan basah. Hasil yang didapatkan masing-masing adalah teguh dan agak plastis, agak lekat, dan plastis. Selanjutnya adalah pengukuran berat isi tanah. Berdasarkan perhitungan berat isi tanah pada sampel tanah, didapatkan bahwa berat isi tertinggi diperoleh pada sampel 5 dengan nilai 0,98 gram per cm kubik, sedangkan nilai BI terendah didapatkan pada tanah sampel 1 dengan nilai 0,68 gram per cm kubik. Berat isi tanah sendiri berkaitan erat dengan kualitas porositas maupun permeabilitas tanah. Apabila berat isi tanah tinggi, maka porositas dan permeabilitas rendah, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap aspek kimia tanah. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefisiensi unsur hara pada tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Ketiga, dilakukan pengamatan terhadap aspek biologi berupa ketebalan sersa dan understory, populasi cacing tanah, jumlah casing, jenis organisme lain, dan denaturasi. Berdasarkan pengamatan aspek biologi, pada pengamatan ketebalan sersa didapatkan hasil bahwa ketebalan sersa tertinggi diperoleh pada titik pengamatan 1 frame 1 dan titik 3 frame 1 sebesar 5 cm, sedangkan naik ketebalan sersa terendah didapatkan pada titik pengamatan 4 frame 1 sebesar 1 cm. Pada pengamatan ketebalan understory didapatkan ketebalan understory tertinggi pada titik pengamatan 5 frame 1 sebesar 5 cm dan ketebalan understory terendah didapatkan pada titik pengamatan 3 frame 1 sebesar 0,5 cm. Kemudian, pada pengamatan populasi cacing tanah, hanya ditemukan satu buah cacing tanah yang berada pada titik pengamatan 2 frame 1, titik pengamatan 5 frame 1, dan titik pengamatan 5 frame 2, masing-masing satu cacing tanah tentunya. Pada pengamatan jenis organisme lain, hanya ditemukan kelabang yang berjumlah 1 buah pada titik pengamatan 2 frame 2, dan tidak ditemukan adanya casing dan bintil akar pada semua titik pengamatan. Hasil denaturasi menunjukkan tidak adanya gelembung di semua sampel tanah, yang berarti tanah ada dalam keadaan sehat. Berdasarkan hasil pengamatan dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah tidak mengalami degradasi lahan dan tergolong dalam agroekosistem yang sehat, karena baik secara fisika, kimia, dan biologi, kondisi tanah menunjukkan kondisi yang baik tanpa adanya kekurangan atau gangguan. Hal ini didukung oleh pendapat Lugino et al. Pada tahun 2007 yang menjelaskan bahwa ciri tanah yang sehat adalah tanah mudah diolah, juruk tanah cukup dalam, unsur hara cukup dan tidak berlebihan, populasi hama dan penyakit tanaman kecil, drainase sangat baik, populasi organisme tanah menguntungkan sangat banyak, gulma sangat kecil, bebas bahan kimia dan toksin, tanah degradasi, lentur atau resilience ketika terjadi kondisi yang buruk. Pihak pengelola juga menyampaikan bahwa sebelum tanah dijadikan lahan pertanian, tanah diolah terlebih dahulu agar layak untuk ditanami tanaman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Bye.